Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Titis Mikayeni, dalam koneksi antar materi budaya positif tugas 1.4a.8. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sungkulodo, Inmadio Mangunkarso, Keduri Handayani. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, diperlukan budaya positif agar dapat tercapai suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 keterkaitan budaya positif dengan peran dan nilai guru penggerak. 5 kebutuhan dasar manusia mendasari setiap perilaku. Budaya positif menunjang penanaman 6 dimensi profil belajar Pancasila. Melalui budaya positif, guru dapat menjalankan nilai dan perannya dalam menyukseskan tujuan pendidikan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.3 keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi harus menggunakan rancangan inquiry apresiatif dengan tahapan baca, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi yang berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif memberikan suasana yang nyaman untuk mewujudkan visi sekolah. Membangun budaya positif memerlukan kerjasama dengan seluruh warga sekolah. Budaya positif, disiplin artinya belajar. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan anak manusia diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Budaya positif, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan. 5 posisi kontrol guru. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Budaya positif. Tahapan ketiga restitusi sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. 2. Perasaan. Perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa bagai benang yang dipintal, bahwa ternyata kita dapat menempatkan diri dengan berbagai posisi peran kontrol untuk menyikapi sebuah permasalahan. Setelah memahami modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, saya menjadi paham bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, memerlukan guru yang mempunyai visi, nilai, dan peran, serta guru yang mampu mewujudkan budaya positif untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Pembelajaran. Pembelajaran. Setelah memahami modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, saya menjadi paham bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara memerlukan guru yang mempunyai visi, nilai, dan peran, serta guru yang mampu mewujudkan budaya positif untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid.
Sebelum mempelajari modul ini, saya masih menyelesaikan masalah dengan memberi hukuman atau berperan sebagai pembuat merasa bersalah saat menghadapi suatu kasus. Sekarang saya telah paham bahwa untuk menyikapi suatu kasus, kita dapat memposisikan diri sebagai posisi control manager dengan menerapkan segitiga restitusi, dan alhamdulillah segitiga restitusi sudah saya laksanakan dalam kelas saya. Mengapa restitusi dapat memunculkan motivasi intrinsik? Restitusi dapat memunculkan motivasi intrinsik karena restitusi memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat individu menghayati nilai-nilai yang diyakini, kemudian merefleksikan pada dirinya sendiri. Proses menstabilkan identitas mampu membuat individu yang terkait tersebut merasa nyaman, sehingga dapat terbuka kepada guru yang berperan sebagai control manager. Validasi tindakan yang salah pun mampu membuat individu tersebut merasa tidak serta-merta disalahkan, sehingga membuatnya dapat berpikir lebih jernih untuk menyelesaikan situasi tersebut. Proses segitiga restitusi dapat diterapkan pada siswa sekolah dasar. Namun, dari pengalaman saya, restitusi yang ada perlu diperankan oleh guru dengan sifat keibuan, karena tidak semua siswa telah mempunyai kemampuan dirasa untuk menghayati suatu hal yang ditanyakan, sehingga peran sebagai ibu yang membimbing dalam restitusi masih sangat diperlukan. Berbeda dengan anak yang sudah remaja atau menginjak dewasa, restitusi dapat terlaksana sesuai dengan konsep teoritis yang ada. Tantangan yang dihadapi calon guru penggerak adalah penguasaan psikologi anak. Tipikal anak yang berbeda-beda membuat respon yang terjadi pun akan berbeda. Calon guru penggerak harus peka dan mampu mengendalikan restitusi tersebut agar hasil sesuai dengan yang diharapkan. Bagi calon guru penggerak pendatang yang mengampu kelas di daerah lain, harus bisa beradaptasi dengan budaya lokal, sehingga ketika menghadapi suatu situasi dapat menempuh langkah strategis yang efektif. Psikologi anak adalah sebuah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang tumbuh kembang dan perilaku siapapun yang berusia di bawah 18 tahun. Calon guru penggerak secara mandiri dapat mempelajari ilmu tersebut dari berbagai sumber sebagai jawaban dari tantangan yang dihadapi. Calon guru penggerak dapat berkolaborasi dengan warga sekitar untuk mencari dan memahami nilai-nilai budaya lokal, sehingga mampu menempatkan diri dengan bijak dalam menghadapi situasi yang rumit. Pengalaman masa lalu. Sebelum mempelajari modul ini, saya masih menyelesaikan masalah dengan memberi hukuman, peran kontrol penghukum, atau berperan sebagai pembuat merasa bersalah saat menghadapi suatu kasus. Penerapan di masa mendatang. Sekarang, saya telah paham bahwa untuk menyikapi suatu kasus kita dapat memposisikan diri sebagai posisi control manager dengan menerapkan 3 restitusi mulai dari saat ini dan masa yang akan datang, dan alhamdulillah 3 restitusi sudah mulai saya laksanakan di kelas saya. Kornberg menyatakan adanya 6 tahap perkembangan moral. Ke-6 tahap tersebut terjadi pada 3 tingkatan, yakni tingkatan prakonvensional, anak peka terhadap peraturan-peraturan yang berlatar belakang budaya dan terhadap penilaian baik buruk, benar salah, tetapi anak mengartikan dari sudut akibat fisik suatu tindakan. Konvensional memenuhi harapan-harapan keluarga, kelompok, atau agama dianggap sebagai suatu yang berharga pada dirinya sendiri. Anak tidak peduli apapun akan akibat-akibat langsung yang terjadi. Sikap yang nampak pada tahap ini terlihat dari sikap loyal, ingin menjaga, menjunjung, dan memberjustifikasi pada ketertiban. Pasca konvensional ditandai dengan adanya usaha yang jelas untuk mengartikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang sahih serta dapat dilaksanakan, terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang memegang prinsip-prinsip tersebut.
terlepas apakah individu yang bersangkutan termasuk kelompok itu atau tidak. 4. Penerapan ke depan rencana. Penerapan ke depan rencana. Rencana saya ke depan dalam menghadapi suatu permasalahan, saya insya Allah akan berusaha memposisikan diri sebagai control manager dengan mengaplikasikan segitiga restitusi agar anak dapat kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat. Mencari ikan di tepi sungai, bawa jaring lebih cepat dapat. Modul 1 telah selesai, ilmu bermanfaat, TKP hebat. Terima kasih.